Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan sebuah kota yang setiap tahun dipenuhi jutaan manusia dari penjuru dunia. Mereka datang dengan pakaian yang sama, ritual yang sama, dan tujuan yang sama, yaitu mendekat kepada Sang Pencipta. Tapi bayangkan pula jika di balik kesucian itu tersembunyi kekuasaan yang mengatur segalanya. Dari siapa yang boleh beribadah hingga siapa yang harus membayar untuk bisa dianggap suci. Inilah yang terjadi di Mekah sebelum Islam datang. Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, ini dikuasai oleh segelintir orang. Mereka bukan hanya mengatur jalannya haji, tapi juga menjualnya. Ibadah dijadikan dagangan, ritual suci dipakai untuk memperkaya dan mengukuhkan kuasa. Kaum Quraisy bukan ateis, mereka percaya kepada Allah, tapi menempatkannya di balik berhala. Mereka tidak melarang haji, tapi mencemarinya dengan aturan buatan. Mereka bukan tidak paham agama, tapi justru menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Inilah kisah tentang bagaimana ibadah paling agung dalam Islam, yaitu haji, pernah dijadikan alat kuasa dan bisnis, dan bagaimana Allah mengutus nabinya untuk membersihkannya kembali. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ka'bah dan warisan Nabi Ibrahim yang disalahgunakan. Ka'bah adalah bangunan yang pertama kali didirikan sebagai tempat ibadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail membangunnya atas perintah Allah dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu menjadi tempat kembali umat manusia kepada tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada manusia untuk datang berhaji, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran Nabi Ibrahim mulai berubah di tangan generasi-generasi berikutnya. Setelah berabad-abad, keturunan Nabi Ismail dan suku-suku Arab di sekitarnya mulai menyimpang. Mereka masih mengakui Nabi Ibrahim, namun pemahaman mereka tentang tauhid sudah bercampur dengan kebiasaan jahiliyah. Ketika suku Quraisy mendapat kehormatan menjadi penjaga Ka'bah, kedudukan mereka di tengah masyarakat Arab menjadi sangat kuat. Mereka dikenal sebagai pemimpin Mekah, penjaga rumah suci, dan pengatur urusan haji. Pada mulanya, tanggung jawab ini dijalankan dengan amanah. Namun lambat laun, Ka'bah tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai sumber kekuasaan dan keuntungan. Mereka mulai memasukkan berhala ke dalam area Ka'bah. Riwayat dari Ibnu Ishaq sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah menyebutkan bahwa jumlah berhala di sekitar Ka'bah pada masa Rasulullah mencapai 360. Orang-orang Quraisy tidak hanya membiarkannya, tapi justru menjadikannya bagian dari sistem yang mereka bangun. Sebuah sistem yang mencampur aduk antara ritual agama dan kepentingan politik. Di sisi lain, setiap musim haji dijadikan ajang untuk menunjukkan pengaruh.
Kaum Quraisy mengatur siapa saja yang boleh datang, dari mana, dan bagaimana mereka beribadah. Bahkan mereka mengubah-ubah aturan sesuai kehendak mereka sendiri. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa orang Quraisy menyuruh sebagian jemaah haji dari luar Mekah untuk tidak membawa pakaian mereka sendiri dan harus membeli pakaian dari orang Quraisy agar hajinya sah. Jika tidak, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Dulu orang-orang bertawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, kecuali orang Quraisy dan siapa saja yang mereka izinkan." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bagaimana suci dan sakralnya ibadah haji telah dikendalikan oleh kekuasaan elit Quraisy. Mereka bukan hanya mengatur, tapi memanfaatkan. Bukan hanya menata, tapi juga memutarbalikkan aturan Allah untuk kepentingan duniawi. Apa yang semula ditujukan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, kini menjadi alat untuk menegakkan dominasi Quraisy atas seluruh Jazirah Arab. Mereka menempatkan diri sebagai penguasa keagamaan dan pengendali perdagangan, karena setiap orang yang berhaji akan membawa harta, kebutuhan, dan akan membeli dagangan Quraisy di pasar-pasar sekitar Mekah. Inilah awal mula ketika agama mulai kehilangan ruhnya di tangan mereka yang lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan. Warisan Nabi Ibrahim tidak dijaga, tapi dipelintir. Ka'bah tetap berdiri, tapi maksud pembangunannya telah digeser dari tauhid menjadi alat dominasi. Bisnis di balik ibadah, pasar, perdagangan, dan manipulasi. Kaum Quraisy bukan hanya menguasai Ka'bah, tapi juga mengendalikan seluruh sistem sosial dan ekonomi yang berkembang di sekitarnya. Mereka tahu bahwa setiap musim haji menghadirkan ribuan manusia dari seluruh penjuru Arab, dan di mata Quraisy ini adalah peluang ekonomi yang sangat besar. Mereka membuka pasar-pasar di sekitar Mekah, seperti Pasar Ukas, Pasar Majannah, dan Dzulmajas. Pasar-pasar ini menjadi pusat perdagangan musiman, dan waktu pelaksanaannya sengaja disesuaikan dengan musim haji. Para pedagang dari Yaman, dari Syam, dari Irak, dan dari seluruh penjuru Jazirah Arab berkumpul membawa barang dagangan terbaik mereka. Tapi kaum Quraisy tidak berhenti pada fasilitasi. Mereka memonopoli banyak lini perdagangan, yaitu dari penyewaan tenda, penjualan air, makanan, hingga pakaian ihram. Bahkan mereka membuat aturan bahwa jemaah haji dari luar Mekah tidak boleh membawa pakaian ihram sendiri. Mereka harus membeli dari warga Quraisy, atau jika tidak, mereka diperintahkan untuk bertawaf tanpa pakaian, seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya. Mereka juga menciptakan sistem saduqoh, yaitu penyediaan makanan gratis, tapi sumber dan distribusinya dikendalikan secara ketat. Hanya Quraisy yang bisa memutuskan siapa yang layak menerima dan kapan. Ini membuat jemaah tergantung dan tunduk. Ibadah yang seharusnya menyatukan umat dalam kesederhanaan berubah menjadi ajang pengendalian. Quraisy menyusun cerita bahwa mereka adalah pelayan suci rumah Allah. Mereka menyebut diri mereka sebagai ahlullah atau keluarga Allah. Padahal tindakan mereka justru menyimpang jauh dari ajaran tauhid. Mereka menyambut para jemaah dengan tangan terbuka, tapi juga dengan dompet terbuka. Mereka menata ibadah, tapi juga memanipulasi untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Perdagangan mereka berkembang pesat karena posisi Ka'bah sebagai pusat ziarah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perjalanan dagang Quraisy ini dalam surat Quraisy ayat 1-4. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini.
yang telah memberi makanan pada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka menggunakan keamanan yang diberikan oleh Allah untuk memperkaya diri sendiri. Mereka tidak menyembah Allah dengan benar, tapi justru mengisi Ka'bah dengan berhala. Mereka tidak bersyukur atas nikmat itu, tapi mengubahnya menjadi alat untuk memperbesar keuntungan mereka. Bahkan ritual ibadah yang sakral seperti tawaf dan sa'i dibumbui dengan iklan, promosi, dan pengaruh ekonomi. Merekalah yang menentukan siapa yang boleh tampil berbicara di pasar-pasar ukas, siapa yang mendapat tempat berdagang, bahkan siapa yang dianggap layak dihormati sebagai ahli agama. Segalanya terikat pada relasi kekuasaan dan uang. Lebih dari sekedar ekonomi, apa yang dilakukan Quraisy menciptakan struktur sosial yang timpang. Mereka berada di atas karena memiliki akses terhadap dua hal, yaitu Ka'bah dan pasar. Siapa yang ingin beribadah harus mengikuti aturan mereka, dan siapa yang ingin berdagang harus tunduk kepada mereka. Yang paling menyedihkan, para jemaah yang datang dari jauh yang membawa niat suci untuk beribadah kepada Allah, banyak yang tidak tahu bahwa ibadah mereka telah dikemas menjadi komoditas. Mereka membeli pakaian ihram, makanan, bahkan persembahan untuk berhala, semua dari tangan Quraisy. Disinilah terlihat jelas bagaimana politik dan bisnis dipakai untuk mengendalikan agama. Dan Quraisy melakukannya bukan dengan paksa, tapi dengan membungkusnya seolah-olah mereka sedang menjalankan tanggung jawab mulia. Padahal mereka sedang mempermainkan agama untuk keuntungan pribadi. Kasta keagamaan dan pengaruh sosial Quraisy. Satu hal yang membedakan Quraisy dari suku-suku Arab lainnya adalah kemampuan mereka menciptakan hierarki sosial berbasis agama. Mereka bukan hanya mengelola Ka'bah dan menguasai perdagangan, tapi juga menciptakan citra bahwa merekalah perantara utama antara manusia dan Tuhan. Kepemilikan simbol keagamaan membuat mereka bisa menyusun struktur sosial di sekitar ibadah haji. Masyarakat Arab menganggap Quraisy lebih mulia karena mereka tinggal di sekitar rumah Allah dan menjaga ritualnya. Perlahan-lahan ini berubah menjadi sistem kasta tidak resmi, di mana posisi seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa dekat dia dengan kekuasaan keagamaan Quraisy. Tugas-tugas haji seperti sikoyah atau penyedia air untuk jemaah, rifadah penyedia makanan, hijabah penjaga kunci Ka'bah, dan liwa pengangkat bendera perang dibagi kepada keluarga-keluarga tertentu dari suku Quraisy. Meskipun terdengar seperti sistem pelayanan, sebenarnya ini adalah pembagian kekuasaan. Mereka mengatur siapa yang mengakses sumber daya, siapa yang didengar, dan siapa yang diabaikan. Sebagian dari mereka, seperti keluarga Bani Adi Manaf dan Bani Abduddar, saling bersaing untuk memperebutkan posisi ini, tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persaingan mereka adalah tentang gengsi, tentang pengaruh, dan tentang keuntungan. Bahkan sebelum Islam datang, sejarah mencatat adanya perebutan keras antara dua klan Quraisy tentang siapa yang lebih berhak memegang jabatan-jabatan tersebut. Masyarakat Arab non-Quraisy menerima tatanan ini karena mereka tidak punya pilihan. Ka'bah adalah pusat ibadah. Haji adalah bagian penting dari kehidupan keagamaan mereka. Tapi untuk bisa beribadah, mereka harus tunduk pada aturan Quraisy, membayar apa yang diminta, dan menghormati sistem yang sudah dibuat. Disinilah Quraisy membentuk kasta baru, yaitu kasta religius. Mereka menempatkan diri sebagai penjaga nilai-nilai, penyampai kebenaran,
dan pengatur urusan ibadah. Siapa yang berbeda pendapat akan dianggap sesat, dan siapa yang melanggar sistem akan dipinggirkan. Lebih dari itu, Quraisy juga mulai memanipulasi ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tetap menyebut diri sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim, tapi tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim telah berubah menjadi ritual kosong. Berhala-berhala dipuja atas nama penghormatan kepada leluhur. Tawaf dijadikan tontonan, doa menjadi komoditas, kebenaran ditukar dengan popularitas dan kekuasaan. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari hati para hamba, tapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika sudah tidak tersisa orang berilmu, manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Bukhari. Meskipun hadis ini disampaikan di masa Nabi, maknanya relevan untuk menggambarkan kondisi Quraisy sebelum Islam. Mereka memposisikan diri sebagai ahli agama tanpa keilmuan yang benar. Mereka menjawab pertanyaan agama dengan hawa nafsu. Mereka mengatur ibadah dengan pertimbangan politik dan bisnis. Pada titik ini, agama tidak lagi menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh sosial. Quraisy memonopoli haji bukan hanya karena keuntungan ekonomi, tapi karena dari situlah mereka membangun dominasi budaya dan politik atas seluruh Jazirah Arab. Kehadiran Rasulullah dan guncangan terhadap sistem Quraisy. Ketika Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, Mekah masih berada di bawah kendali penuh kaum Quraisy. Struktur sosial dan keagamaan telah terbentuk kuat. Mereka menguasai Ka'bah, mengatur jalannya haji, mengendalikan pasar, dan memonopoli legitimasi keagamaan. Tapi semua itu mulai goyah sejak dakwah tauhid disuarakan secara terbuka. Rasulullah tidak hanya mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala. Mereka juga menyerukan agar ibadah dikembalikan murni kepada Allah, tanpa perantara, tanpa manipulasi. Ini adalah ancaman langsung terhadap pondasi kekuasaan Quraisy. Mereka bukan sekedar tidak percaya, tapi merasa terancam secara politik dan ekonomi. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi bagi Quraisy, kalimat itu menghancurkan tatanan sosial yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Sebab kalimat tauhid tidak hanya menolak berhala, tetapi juga menolak semua bentuk pemusatan kekuasaan ibadah pada tangan segelintir orang. Itulah sebabnya mereka tidak bisa membiarkan dakwah Nabi berkembang. Mereka mencoba segalanya untuk menghentikannya. Fitnah, tekanan sosial, boikot ekonomi, bahkan rencana pembunuhan. Semua itu dilakukan bukan semata karena masalah keyakinan, tapi karena mereka tahu jika ajaran Rasulullah diterima, sistem monopoli mereka akan runtuh. Mereka pernah mendekati Abu Thalib, paman Nabi, dan berkata, "Wahai Abu Thalib, keponakanmu telah mencela agama kami, menghina Tuhan-Tuhan kami, dan mengacaukan tatanan kami. Biarkan kami mengambil tindakan atau hentikan dia." Ini terekam dalam berbagai riwayat yang dikumpulkan oleh para ahli sirah, seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Mereka tidak berbicara tentang kebenaran, tapi tentang kerusakan sistem mereka. Yang mereka takutkan adalah kehilangan kekuasaan, bukan kehilangan petunjuk. Ketika Nabi memulai dakwah di pasar-pasar haji, Quraisy mengutus para tokoh untuk mengecoh jemaah yang datang. Mereka menyebarkan isu bahwa Rasulullah adalah penyair gila,
pemecah belah keluarga, dan pembawa ajaran baru yang berbahaya. Tujuannya satu, yaitu mencegah jemaah mendengarkan dakwah beliau. Namun, meskipun mereka mengatur haji, mereka tidak bisa sepenuhnya membungkam kebenaran. Banyak yang datang untuk berhaji justru mulai tertarik dengan pesan yang dibawa oleh Nabi. Beberapa bahkan masuk Islam diam-diam dan membawa dakwah itu ke daerah mereka masing-masing. Ketika delegasi dari Yatsrib datang dan berbaiat kepada Nabi di Bukit Aqobah, itu menjadi titik balik. Quraisy sadar kekuasaan mereka atas jalannya ibadah, sosial, dan politik mulai lepas. Ketika akhirnya Nabi hijrah ke Madinah, dakwah Islam tumbuh dalam sistem yang lebih adil. Di sanalah Islam berkembang bebas dari manipulasi kaum elit dan mulai menyusun peradaban yang murni berbasis wahyu. Kebangkitan Islam di Madinah bukan sekedar penyelamatan akidah. Itu adalah awal dari perlawanan terhadap sistem yang menjadikan ibadah sebagai alat dagang. Nabi membangun masyarakat yang mengembalikan ibadah kepada niat dan hukum syariat, bukan kepada aturan buatan penguasa. Quraisy kehilangan kontrol mereka atas arah agama, dan mereka tahu selama Rasulullah hidup dan ajarannya menyebar, sistem mereka tidak akan pernah aman. Inilah sebab utama permusuhan mereka yang begitu keras terhadap Islam. Fathu Mekah dan pembersihan Ka'bah dari penyimpangan. Tahun ke-8 Hijriah adalah titik balik dalam sejarah Islam di Mekah. Setelah bertahun-tahun mendapat perlawanan, ancaman, dan peperangan dari Quraisy, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke tanah kelahiran mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Kemenangan ini bukan diraih melalui pembantaian atau balas dendam, tetapi dengan rahmat dan kelembutan. Nabi memasuki kota Mekah dengan kepala tunduk, tidak meninggikan diri meski sebelumnya diusir dan diperangi oleh penduduk kota itu. Pasukan muslimin masuk tanpa perlawanan berarti. Banyak tokoh Quraisy menyerah tanpa syarat. Bahkan beberapa yang paling keras menentang Islam diberi jaminan keselamatan. Langkah pertama Nabi setelah memasuki Mekah bukanlah mendirikan pemerintahan atau mengambil alih pasar. Beliau menuju langsung ke Ka'bah. Disitulah simbol penyimpangan Quraisy selama ratusan tahun bertumpuk, yaitu berhala, ritual palsu, dan struktur kekuasaan keagamaan yang rusak. Ka'bah saat itu dipenuhi 360 berhala. Nabi memerintahkan agar seluruh berhala dihancurkan. Dengan tangan beliau sendiri, beliau menusuk dan menjatuhkan berhala-berhala itu sambil mengucapkan, "Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap." Quran Surat Al-Isra ayat 81. Itu bukan hanya pembersihan fisik, tapi juga simbol runtuhnya monopoli Quraisy atas agama. Ka'bah dikembalikan kepada fungsinya yang asli, rumah Allah yang murni untuk beribadah kepadanya semata, tanpa perantara, tanpa sistem kasta, tanpa kepentingan bisnis, dan tanpa politik. Nabi lalu naik ke Ka'bah, memanggil Bilal bin Rabah, yaitu seorang mantan budak berkulit hitam, untuk mengumandangkan azan. Ini adalah pernyataan paling tegas bahwa Islam tidak mengenal kasta, bahwa yang paling mulia bukan Quraisy, tapi yang paling bertakwa. Setelah itu, beliau berkhutbah dan menyampaikan, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap leluhur. Semua manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah." Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan kata lain, sistem sosial dan keagamaan Quraisy yang dibangun atas dasar darah, kekayaan, dan warisan, semuanya dibatalkan oleh Islam.
Tidak ada lagi keluarga yang mengklaim berhak mengatur ibadah karena silsilah mereka. Tidak ada lagi sistem keagamaan yang dijalankan oleh kasta elit. Ibadah dikembalikan kepada Allah, dan setiap hamba memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapannya. Setelah Fathu Mekah, ibadah haji pun disucikan dari segala penyimpangan. Pada tahun ke-9 Hijriyah, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dikirim sebagai amir haji untuk memimpin rombongan. Lalu tahun berikutnya, Nabi sendiri menunaikan haji wada untuk menunjukkan langsung kepada umat bagaimana haji yang benar dilakukan. Tidak ada lagi tawaf telanjang, tidak ada lagi larangan membawa pakaian ihram sendiri, tidak ada lagi persembahan untuk berhala. Semua dikembalikan kepada ajaran tauhid yang murni. Apa yang dilakukan Nabi dalam Fathu Mekah bukan hanya pembebasan kota, tapi pembebasan agama dari manipulasi manusia. Beliau menghancurkan sistem Quraisy yang memperdagangkan ibadah dan menggantinya dengan keadilan dan kesucian yang diturunkan oleh Allah. Pelajaran dan hikmah dari kisah ini ketika agama dijadikan alat kuasa. Kisah Quraisy dalam memanipulasi ibadah haji bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah cermin yang memantulkan bagaimana kekuasaan bisa menyusup ke dalam agama dan mengubah ibadah menjadi alat dominasi. Maka bagian paling penting dari memahami sejarah ini adalah mengambil pelajaran darinya, agar umat Islam tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Pertama, kita belajar bahwa agama yang tidak dijaga oleh ilmu akan mudah dikendalikan oleh kepentingan. Quraisy memulai perannya sebagai penjaga Ka'bah karena kedudukan mereka di Mekah. Namun karena tidak didasari pemahaman tauhid yang benar, peran itu berubah menjadi alat mencari pengaruh dan kekuasaan. Mereka tidak menyekutukan Allah karena kebodohan semata, tapi karena hawa nafsu. Ketika agama hanya dijalankan berdasarkan tradisi dan dibiarkan tanpa ilmu, ia menjadi topeng bagi syahwat duniawi. Inilah mengapa Nabi sangat menekankan pentingnya ilmu agama yang lurus. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia dalam agamanya." Hadis riwayat Muslim. Kedua, kisah ini mengingatkan bahwa monopoli atas agama adalah ciri dari sistem yang menyimpang. Quraisy membuat seolah-olah hanya mereka yang bisa mengatur ibadah, hanya mereka yang tahu tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Ini membentuk sistem kasta agama yang tidak dikenal dalam Islam. Dalam Islam tidak ada perantara antara hamba dengan Robnya. Setiap muslim, apapun status sosialnya, memiliki hak yang sama untuk beribadah dan memahami ajaran agamanya. Yang ketiga, kita belajar bahwa ritual tanpa tauhid adalah kosong. Quraisy tetap berhaji, tetap bertawaf, tetap menyebut nama Nabi Ibrahim, tapi semua itu hampa karena tidak didasari oleh keikhlasan dan tauhid. Mereka memoles ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah, melainkan karena keuntungan dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan?" Quran Surat Al-A'raf ayat 191. Yang keempat, kita juga melihat betapa cepat manusia bisa melenceng dari jalan Nabi Ibrahim jika tidak ada pembimbing yang diutus Allah. Haji yang awalnya merupakan warisan murni dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam berubah menjadi pasar bebas ritual, tahayul, dan kesombongan. Maka diutusnya Rasulullah adalah bentuk kasih sayang Allah untuk meluruskan kembali jalan yang sudah dibelokkan manusia. Yang kelima, kita diberi pelajaran penting
tentang bahaya menjadikan agama sebagai komoditas politik dan ekonomi. Ketika agama dijadikan untuk menguatkan kekuasaan, maka kebenaran akan dikalahkan oleh kepentingan. Umat akan disesatkan secara perlahan, karena yang disampaikan bukan wahyu, tapi narasi yang dibuat demi mempertahankan status quo. Inilah yang terjadi pada Quraisy, dan inilah yang bisa terjadi di setiap zaman jika umat ini lalai menjaga agama. Yang terakhir, kisah ini menegaskan bahwa agama hanya akan lurus jika dijaga oleh orang-orang yang ikhlas dan berilmu. Rasulullah datang sebagai pemimpin yang bukan hanya membawa hukum, tapi juga membawa rahmat. Beliau tidak menuntut bayaran untuk menyampaikan dakwah. Beliau tidak membangun sistem kasta. Beliau tidak memperjualbelikan ibadah. Maka siapapun yang ingin menjadi pewaris perjuangan Nabi harus menjauh dari menjadikan agama sebagai alat untuk menguasai, untuk mengendalikan, dan untuk memperkaya diri. Pelajaran dari sejarah Quraisy adalah peringatan bagi kita semua, yaitu jangan biarkan agama dibajak oleh kepentingan. Jangan izinkan tempat ibadah menjadi panggung ambisi. Dan jangan pernah ragu untuk mengembalikan ibadah kepada kesuciannya, meskipun itu berarti melawan arus kekuasaan. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga umat ini, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang menjaga agamanya dengan keikhlasan dan ilmu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.